sebelum bicara siapa yang lebih menyala begitu ya. Tapi sebenarnya semua sama-sama menyala karena Sama-sama menyala. Sama-sama menyala karena sama-sama di bawah sorotan lampu yang terang gitu. Karena yang gembira katanya. Nah kemudian hal lainnya adalah misalnya kalau hari ini kita bicara pilkada Kepri ya, kita bisa lihat misalnya dari data gitu ya, kalau dari 2010 hampir berapa ya 70% gitu bagaimana animo masyarakat. Kemudian 2015 itu agak turun Mas, agak turun karena pas itu di waktu-waktu penelitian 2015 itu agak berkurang sekitar 50% karena memang kurang masifnya partai politik saat itu dan sosialisasi yang minim. Tapi ternyata di 2020 itu berbeda. Padahal kalau kita lihat zaman itu zaman-zaman Covid, Mas. Zaman Covid. Artinya ada apa ya, secerca harapan dari masyarakat ingin punya pemimpin yang bisa ngajak kita keluar dari apa dilema waktu itu ya Covid. Nah, kemudian gak nyampe 70 sih, sampai 67 68. Nah, kalau saya highlight lagi yang tadi 2024 ini, kalau berdasarkan semua pengamatan kita di ruangan ini, harapannya adalah itu bisa lebih dari 70% begitu Mas. Karena kenapa? Karena tadi bonus demografinya Gen Z hari ini, termasuk itu kan juga jadi bahasan ketika di debat Pilgub itu, meskipun saya pribadi ketika hadir di situ kurang merasa terpuaskan. Waktu debat? Waktu debat. Karena tidak ada masalah? Elaborasi yang lebih panjang begitu. Okay. Itu kan tentunya pertanyaan sudah disiapkan oleh para tim panelis kan, KPU dan sedemikian rupa. Kemudian ada pertanyaan ekspresi lah begitu dari para paslon tadi. Nah kalau kemudian yang ditembak adalah isu yang lokal, berarti kita bisa melihat paslon hari itu siapa yang paling menguasai isu lokal. Nah pandangan saya seperti itu Mas, terlepas dari mau bicara salah benar, tapi pada konteks pejabat publik hari ini, mereka kan public figure Mas. Mereka siapa yang paling menguasai kondisi lokal hari itu, dialah yang akan lebih dominan dan yang paling menyala tentunya hari itu. Kemudian hal lainnya adalah apa ya, lebih kepada visi misinya itu kan juga tidak berangkat dari data yang jelas misalnya. Kalau tadi peningkatan partisipasi, kalau yang sekarang kan dari kubu yang 1 atau 02 itu, 01, 02 itu lebih pada apa ya, masih baper saya lihatnya. Masih baper? Masih baper saya lihatnya. Untuk sementara dalam konteks debat itu Mas, tentunya tadi ya semua juga sudah mempersiapkan dengan matang. Saya hakul yakin itu mempersiapkan dengan matang. Tapi pada background keilmuan saya, mulai dari setting panggung, kemudian bagaimana ekspresi, bagaimana semiotika mereka berpakaian dan lain-lain, yang hari ini tuh semua Gen Z menuju pada pandangan itu gitu ya, pada milenial semua gitu. Bukan berarti lebih santai itu, tapi lebih mengenakan. Somehow itu menjadi tanda bahwa Gen Z belum terlalu peduli pada konteks hari itu. Karena selain mengamati secara live, saya juga lihat di platform live streaming itu komentar banyak sekali. Karena kalau kita bilang debat itu nggak ada efeknya. Orang lebih tertarik untuk melihat yang ada di live streaming. Mohon maaf Mas, sekarang yang ada di pelosok Kepri misalnya, dari yang muda sampai yang tua mereka sudah pegang handphone. Jadi daripada mereka juga terbatas aksesnya untuk menonton debat live begitu, mereka nonton tayangan ulang atau lebih enak melihat yang di viralkan di mungkin yang paling cepat platform hari ini di TikTok misalnya begitu. Ya, jadi lebih visualisasi dari paslon. Ya, itu segala juga, macamnya. Itu tidak bisa hanya dilepaskan dari debat gitu. Misalnya orang patokannya hanya debat saja gitu ya. Bagaimana performa keduanya. Tapi menurut saya dengan background keilmuan saya, semua hal yang ada dalam situ ya timnya, ya setting ruangannya, waktu pelaksanaannya, semua media yang meliputnya, platform manapun itu juga tetap berpengaruh pada pemilih tadi. Ya kalau kita berbicara soal tadi pertanyaan siapa yang menyala, antara materi debat dengan visualisasi penyampaian, itu bagaimana? Elaborasinya, sejauh mana pengaruhnya? Iya, saya coba berimbang begitu ya, karena kita juga melihat background dari... Nanti yang tidak berimbang kita tanyakan ke masing-masing calon. Saya bicara yang seimbang berarti ya. Iya, kita berimbangnya lihat background 01 dari 2 orang yang bukan orang baru di pemerintahan. Gitu ya, 01, Pansar sama Panyangyang. Pansar bagaimana cukup menghilangkan gap antara pulau gitu ya, antara kita yang di Kepulauan Riau begini. Beliau juga petahana, pasti punya pengalaman yang lebih daripada orang yang bukan petahana. Nah kemudian lihat Nyang-Nyangnya, kan satu biar adil nih kita bahas. Kalau Pak Nyang-Nyang dia politisi ulung Mas, bagaimana hari ini dia membangun relasi antara pusat dan daerah. Kalau kemarin kita masih duduk dengan beliau di sini, walaupun beliau agak sedikit terkejut katanya menjadi kandidat, tapi saya pikir dalam politik itu tidak ada yang
terkejut sedemikian wow begitu. Tapi itu sudah bagian dari kesepakatan-kesepakatan partai politik gitu ya. Terus kemudian di kubu 02 kita lihat gimana membangun kota yang 1,3 juta penduduknya itu tidak mudah gitu ya. Ya. Tidak mudah, terlepas dari kemudian beliau menjadi ex officio selama 3 tahun. Kemudian calon wakilnya juga beliau petahana. Tapi petahana bukan berarti pernah jadi gubernur, beliau memimpin Karimun yang cukup juga punya nilai investasi yang tinggi. Sehingga penekanannya pada kalau misalnya bicara pendidikan kemarin kurang banyak dibahas, Mas. Pendidikan, kemudian investasi itu penting juga karena bicara Rempang juga sebenarnya bicara investasi, bukan hanya bicara konflik. Tapi kemudian yang coba tidak idealkan adalah Rempang itu yang dimunculkan adalah konfliknya, tidak pada investasinya gitu. Kemudian apalagi digitalisasi tentunya, Mas. Kita nggak bisa nolak hari ini digitalisasi. Nah itu juga kurang dibahas kemarin saya lihat. Oh ya, baik. Gitu. Baik. Sekarang saya kembalikan lagi ke Bang Ken. Tadi karena sudah membuka pertanyaan, saya kembalikan lagi pertanyaannya. Siapa yang paling dominan di situ? Versi dari tim Pak Rudi, silahkan. Ya. Kalau versi kita jelas di kita dong. Ya pasti. Masa kan kita gitu. bilang tim sebelah yang unggul. Ya. Habis Apa namanya? Tolok ukurnya Pak? Ya, tolak ukurnya tadi karena disinggung visual dan sebagainya, kita datang ke sana menggunakan pakaian adat Melayu, pakai teluk belanga, pakai songket. Ini pemimpin kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik bahwa kita ini sedang tengah berdiri di negeri Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang pertama. Debat kemarin kami ingin menyampaikan Pak Rudi itu lebih kepada evidence based lah. Dia menyampaikan pencapaian beliau selama menjadi wali kota, wakil wali kota. Begitu juga Auno Rapik, dia menyampaikan pencapaian dia, pembuktian dia, hasil kinerja dia selama menjabat gitu kan. Nah, sementara dari pasangan 01 lebih kepada ingin nyerang, lupa menyampaikan keberhasilannya. Saya pikir banyak juga keberhasilannya, cuma karena ingin nyerang terus lupa. Ini bukan kata saya, kata pengamat politik Pak Zamzamni. Nah, itu udah viral juga dia menyampaikan itu. Dan kami menilai juga gitu. Apa yang disampaikan Pak Ansar, kita pikir akan menjadi serangan ke kita, terus bisa di-counter oleh Pak Rudi lagi, itu malah menyerang Pak Ansar sendiri. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembalikan lagi oleh Pak Rudi gitu kan. Contohnya seperti apa ya? Ya contohnya sekolah gratis. Sekolah gratis. Ya Pak Rudi sudah menjalankan itu dari tahun 2021. Kalau Pak Ansar kan baru bulan Juli 2024 ini. Pak Rudi sudah menjalankan itu sebelum undang-undang itu keluar, dia sudah menjalankan. Nah, terus apa lagi ya? Fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan. Pak Rudi sudah membangun itu melewat programnya yang sangat fenomenal, itu adalah PIK, percepatan infrastruktur kelurahan. Itu dengan cara swadaya masyarakat RT RW berkumpul sesuai dengan kebutuhannya, membangun fisik, infrastruktur fisik sesuai dengan keinginannya. Nah, dan itu bahkan menjadi prototipe di nasional, diambil oleh nasional program-program seperti ini. Mungkin itu Mas Agus. Ya, tapi poin yang saya tangkap sejak awal Pak dalam debat kemarin positioning yang sangat jelas. Pertama waktu penyampaian visi misi, Pak Ansar menyampaikan keberhasilan, Pak Rudi menyampaikan kekurangan. Itu yang saya tangkap pertama kali. Berarti Pak Rudi sudah memposisikan penyerang duluan sebenarnya. Enggak, kalau menurut kami tidak demikian. Tidak ya? Tidak demikian. Justru Pak Rudi lebih menyampaikan pencapaian dia selama menjabat wali kota dan kepala BP Batam. Nah, terus ada narasi yang selalu disampaikan oleh teman-teman sebelah itu terkait dengan anggaran. Ya, Batam bisa membangun, itu disampaikan juga oleh Pak Nyanyang sebagai calon wakil gubernur. Ya, Batam bisa membangun sedemikian hebat ini karena ditopang oleh anggaran BP, anggaran Pemko Batam. Ini bukan hanya, saya pikir hanya orang-orang kayak saya ini yang menyampaikan gitu kan. Kemarin ada sini Mas Agus menyampaikan demikian, enggak? Rupanya calonnya juga bahannya sama juga seperti itu. Saya kemarin menyampaikan
Ini pesimistis, Ya. pesimistis. Terus Pak Rudi menjawab out of the box. Jadi dia jawab, Pak Ansar, kata dia, saya membangun infrastruktur itu tidak hanya menggunakan APBD. Itu saya bangun bandara, itu adalah investasi dari Korea di bawah konsorsium BIB. Nah, terus pelabuhan Batu Ampar. Setelah itu di bandara itu 2,4 triliun nilai investasinya. Kalau keseluruhan itu ada kalau nggak salah 6 triliun. Terus di kesehatan di Batu Ampar itu nilai investasinya 6,9. Di Sekupang. Kesehatan di Sekupang. Kalau di Batu Ampar itu pelabuhan, nilai investasinya 6, juga. Dan itu tidak menggunakan APBD, namun kerjasama swasta. Nah, sama pelabuhan Batam Center juga nanti akan dikelola BP Batam, akan kerjasama dengan swasta juga. Karena swasta kita, kalau menurut Pak Rudi ya, kita bisa kontrol dan sewaktu-waktu mereka nggak perform kita bisa ganti. Nah, Pak Rudi mau, tadi kembali lagi, selalu menggunakan ya APBD-nya sini besar, sana kecil, ya tidak apple to apple lah. Pak Rudi menjawab, tidak, kami membangun itu bukan hanya menggunakan APBD. Kami membangun jalan itu baru menggunakan APBD, tapi proyek-proyek yang sesuai itu tidak menggunakan APBD. Jalan menggunakan APBD itu adalah apa ya? Engine of growth, untuk membangun atau mengundang investasi itu lebih banyak datang gitu kan. Investor datang itu kan kita ngeliat dulu infrastrukturnya, jalannya, pelabuhannya, bandaranya. Nah kalau kita nggak mampu bangun bandaranya dengan biaya yang cukup besar, kita cari pendukungnya dulu. Pak Rudi ini jeli, dia bangun jalan karena uangnya hanya cukup buat jalan. Buat jalan. Nah dengan begitu kan investasi, para investor lihat, oh aksesnya bagus. Mungkin begitu Mas Agus. Ya baik, dijawab dulu Steven. Posisi Pak Ansar katanya menyerang sampai lupa menyampaikan program apa yang disampaikan tadi. Apakah demikian? Kalau sesuai tema ini kan siapa yang lebih menyala. Tapi kan tagline menyala ini udah diambil sama paslon 01. Jadi siapa yang lebih ewah lah. Gitu ya. Kalau kami jelas yang lebih ewah pasti Ansar Nyanyang. Ya. Saya rasa gini, kemarin kita juga udah, saya rasa Bang Wan Elken juga nggak tahu, Bang Rikson ada, Kalina ada. Saat debat kemarin, tentunya senang, antusias juga luar biasa. Bahkan teman-teman yang nonton dari TV pun bilang ini supporternya wow banget, sampai nggak tahu nih paslon yang ngomong apa di TV gitu. Karena saking ini. Ya itulah kampanye riang gembira yang kita mau bawa di pilkada kali ini. Kalau masalah opini siapa yang menyerang, siapa yang ini, pasti paslon masing-masing mengatakan kita tidak menyerang. Kan pasti kayak gitu. Kan. Saya rasa gini, Pak Ansar, Pak Nyanyang ini ketika debat kemarin kenapa lebih ewah, satu hal yang saya elaborate adalah permasalahan soal Gen Z dan milenial. Ya, bagaimana Pak Ansar membahas soal mental health juga. Itu tidak banyak yang terlalu concern di sana. Ya. Gen Z dan milenial ini kan walaupun tingkat apatisnya tinggi sebenarnya, tapi dari tahun ke tahun tuh bertumbuh terus. Dan kita kalau nggak salah di Kepri itu 65% kalau nggak salah. Ya. Dari Gen Z sampai ke milenial. Milenial ini sampai umur 42, 43. Walaupun kayaknya sudah nggak milenial, umur 42 ya, udah anak 3 mungkin itu kan. Ya. Kesepakatannya adalah di sini satu paslon menyala, satu paslon ewah. Itu udah pasti kan. Kalau dari akademisi kan harus netral. Kita happy dengan adanya debat walaupun cuma sekali ini. Saya rasa kedua paslon juga sangat menguasai materi-materi yang disampaikan. Ya. Kedepannya kita berharap tentu komunikasi-komunikasi seperti ini saat debat ini yang santun, yang santai, yang akan dibawakan ke publik juga. Ya, kita ada bahas masalah investasi, ada bahas masalah rempang. Pak Ansar juga udah memaparkan beberapa program-program yang sudah dilakukan saat masa jabatan 3 tahun 8 bulan sebagai gubernur. Ada Kepri Terang yang membuat aktivasi listrik 24 jam di beberapa pulau di Kepri. Ada juga program dari pusat yang kita berhasil membuat 77 BTS Tower yang kebanyakan ada di Lingga, Anambas, dan Natuna.
Ya, saya rasa Pak Ansar ini banyak memikirkan hal-hal yang mungkin masyarakat-masyarakat yang memiliki kebutuhan yang perlu lebih sentuhannya dari pemerintah provinsi, ya. Karena teman-teman kita yang ada di Lingga, Natuna, Anambas, masalah internet aja, apalagi kemarin sempat COVID, itu kita belajar online semua, ya, itu sangat membantu juga, ya. Ada Kepri Terang, ada masalah internet, ada juga kita pinjaman untuk UMKM, ya, ada juga disalurkan program dari BPJS ketika ada yang kurang beruntung, keluarganya nelayan meninggal, ya, itu program-program yang sangat bagus yang sudah terlaksana. Saya yakin dari paslon sebelah juga ada program-program yang sangat bagus yang sudah terlaksana. Debat ini kan tadi mungkin kita sempat diskusi dikit ya sebelum masuk ruangan ini. Debat ini kan sekarang gimana cara ngutip-ngutip video ini masuk ke platform-platform Gen Z milenial, ya. Itu kan bombardirnya di situ. Bukan saat debatnya lagi. Kalau saat debatnya yang merasakan euforianya itu kan hanya 100 undangan sama VVIP. Kalau VVIP kan cuma diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau teriak nggak boleh kan. Wah, saya nanti dibilang pendukung ini nih, gitu kan. Ya kita harus jujur mengatakan debat memang penting, ada efeknya. Ya, kalau mau semua melihat dari sisi materi yang disampaikan atau jawaban-jawaban yang disampaikan itu agak sulit. Ya, makanya ketika setelah debat itu justru lebih ramai lagi pasca debat itu ada di media sosial. Itu yang mungkin saya rasa kedua paslon ini memanfaatkan saat ini untuk memperjelaskan strength-nya paslon masing-masing. Saya rasa debat ini kan cuma sekali ya. Ya, Ada lagi untuk provinsi, untuk gubernur. Ya kita bawa-bawa happy aja. Jadi nggak sepakat pernyataan Ken tadi bahwa Pak Ansar lebih banyak kan menyerang. Ya nggak sepakat lah Bang. Nggak sepakat Gimana ya, nggak nggak sepakat ya. Kalau udah beda pilihan kan udah pasti nggak sama-sama Oke. sepakat. Tapi gimana kita saling menghargai, Ya. setelah ini tetap berkawan, jangan ada dusta di antara kita. Oke, Bang Rizwan gimana Bang tanggapannya? Saya kira Bang Agus, kita ini kan kalau namanya demokrasi dan kontestasi ya, saya kira itu posisi memang yang harus diperankan ketika incumbent bercerita tentang prestasi, ya penantangnya harus datang dengan sejumlah persoalan, masalah, dan dia menawarkan solusi kira-kira begitu. Dan di situ kan istilahnya model itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita pungkiri dan memang harus mainnya begitu Bang, ya kan? Dan dalam model seperti itu mau tak mau memang harus menyerang Bang, iya kan? Kalau nggak menyerang ya gimana istilahnya para pemilih ini, voter ini, masyarakat kita ini boleh melihat siapa yang baik dan siapa yang barangkali yang kurang kira-kira begitu. Nah barangkali apa yang ditunjukkan kemarin di dalam debat itu kan saya kira itu yang dimainkan modelnya ya. Ada yang hadir dengan istilah keberhasilannya, ada yang datang dengan sejumlah persoalannya. Namun memang elaborasi yang terjadi di sana kan cukup terbatas. Jadi kita juga barangkali nggak bisa kalau misalnya dibilang dipuaskan nggak bisa terpuaskan begitu melihat durasi yang serba terbatas itu. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwasanya ya pertengkaran dalam konteks ide, gagasan Bang ya program-program itu saya kira itu suatu hal yang wajar dan kita tidak perlulah sampai membawanya itu dalam ranah istilahnya kita ini kurang beradab kalau misalnya kita melihat pemimpin kita bertengkar. Justru saya melihat peradaban kita itu sedemikian tinggi kalau misalnya elitnya bertengkar ya kan masyarakatnya masih guyup kira-kira begitu. Jadi biarkan aja elit barangkali tim suksesnya kalaupun harus bertengkar ya dinikmati aja kira-kira begitu. Alurnya Bang. Nah kita masyarakat ini yang penting dikuatkan, dibuat guyup bahwasanya apapun yang terjadi itu kita menikmati dan menonton dan pada akhirnya nanti memilih siapa yang barangkali kita lihat yang betul-betul komitmennya kelihatan dan betul-betul mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan begitu. Kalau yang saya lihat ya secara garis besar ini Bang ya,
kalau saya lihat kan kalau Pak Ansar berusaha menceritakan bahwasanya keberhasilan-keberhasilan yang dia lakukan, bagaimana mengorkestrasi ya kabupaten kota yang ada di Kepri ini, karena memang sejatinya kan kalau gubernur itu kan perpanjangan tangan dari pusat gitu Bang ya, yang tugasnya memanage kira-kira begitu. Dan kita jangan sampai lupa juga di dalam kota kabupaten itu kan ada pemimpin daerahnya masing-masing juga. Yang artinya tidak juga sepenuhnya gubernur punya kendali penuh mengatur daerah tersebut. Bahwasanya dia juga harus melakukan semacam koordinasi komunikasi dengan kepala daerah yang di kota kabupaten itu. Nah itu yang barangkali perlu istilahnya disampaikan kepada publik sejauh mana peranannya. Dan yang kemarin itu soal tema yang kita bahas minggu lalu itu pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Bang ya. Saya kira saya tidak tahu itu tema yang sangat-sangat bagus saya pikir. Karena dari situ kita bisa belajar bahwasanya kalau kita sangat menggandrungi tema tentang pertumbuhan ekonomi ya, juga tentang apa ya istilahnya alokasi triliunan APBD ya kan, ada yang bilang 4M hanya cuma 4M, ada yang bilang 6M sekian, 7M kira-kira begitu ya. Tema itu saya melihat semacam interupsi yang diberikan kepada kita semua agar jangan terlalu apa ya istilahnya terlalu terfokus pada persoalan pertumbuhan ekonomi ini. Yang paling penting dalam pertumbuhan itu kita bisa melihat berkualitas atau tidak. Nah itu yang kemarin itu yang saya kira masih kurang sekali Bang. Makanya itu jadi pertanyaan, tadi kita sudah diskusi di sebelum forum ini, saya bertanya kenapa cuma sekali gitu debatnya. Dan sebenarnya masyarakat ini harus disuguhkan penampilan-penampilan itu istilahnya kalau bisa sebulan sekali kan, cuman nggak mungkin Bang ya. Biar apa? Biar masyarakatnya makin cerdas dan masyarakat itu tahu yang terjadi di kalangan elit ini begitu ya. Ya kalau misalnya sekali kan ya mungkin cuma sekali aja kita lihat oh rupanya begini antara Pak Gub kita dan Pak Wali Kota kita misalnya di Batam ini kan kondisinya kayaknya kalau masyarakat kalau kita sih melihat dalam kacamata yang awam ya kelihatannya kok kayak saling lempar tanggung jawab nih masalah Rempang ya. Tanjung Banon ininya ya Bang ya. Nah itu yang saya kira ke depan perlu tetap inilah Bang istilahnya diperhatikan dan diseriusi agar istilahnya saya yakin debat ini menjadi penting. Kenapa? Karena masyarakat itu bisa makin cerdas kira-kira begitu Bang. Karena kalau terlalu apa deh ya, terlalu rukun pun Bang, itu pun jadi persoalan itu Bang. Iya. Terlalu rukun gitu Bang, maksudnya terlalu normatif, debat kita hanya sekedar melengkapi setuju-setuju ya saya dukung. Itu kan justru kita melihat ini apa yang terjadi sekarang ini. Terwakili nggak kemarin itu? Ya kalau untuk mungkin skala yang mungkin yang agak populer kemarin yang dipilih. Ya mungkin skala-skala 7 lah Bang kira-kira begitu. Enggak cukup 7. Puas banget. Cuman itu yang saya pikirkan kenapa ya debat itu hanya diselenggarakan sekali. Mungkin ini pertanyaan kepada KPU kita ya. Padahal harusnya kalau bisa dimaksimalin lah kira-kira begitu. Biar masyarakat bisa melihat dan semakin kenal gitu. Karena percakapan ini jangan sampai ini hanya di tataran elitis saja Bang. Kita yang sudah istilahnya sedikit tercerahkan, berpendidikan, yang mengerti tentang persoalan ini. Rakyat di bawah itu seperti apa Bang? Jangan-jangan ada survei yang mengatakan banyak kalangan bawah itu tidak connect terhadap isu-isu yang kita bicarakan ini Bang. Ya kan? Bahayanya mereka itu hanya menunggu yang katanya serangan fajar itu Bang. Nah kira-kira ini yang harusnya ya barangkali setelah saya yakin tim-tim itu setelah debat kemarin semakin intensif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan program-program yang jelas kepada masyarakat apa yang akan mereka dapatkan ketika misalnya memilih paslon nomor 1 atau nomor 2 kira-kira begitu Bang.